Pengakuan Nur Hikmah tak kenal Hamka dan anaknya yang tewas di Koja, sebut Hamka bukan suami. Nur Hikmah Fujianti mengaku tak kenal suaminya Hamka yang tewas bersama anaknya Akyu di Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Nur Hikmah bahkan menyebut Hamka bukanlah suaminya. Hal tersebut diakui Nur Hikmah saat ditanya dokter yang merawatnya, Dr. Diana. Menurut dokter klinik umum ini, Hikmah sama sekali tidak menangis. Meskipun faktanya sang suami Hamka dan anak bungsunya yang masih bayi tewas di depan matanya. Setelah dikeluarkan dari rumah tersebut, Hikmah dan anak sulungnya langsung dilarikan ke klinik umum terdekat. Akan tetapi, sejak pertama kali dikeluarkan dari rumah sampai tiba di klinik, kedua korban yang masih hidup ini tidak menunjukkan raut wajah kesedihan. Menurut Diana, Hikmah hanya terlihat seperti orang depresi ketika sudah tiba di klinik. Wanita itu juga linglung saat dokter melontarkan sejumlah pertanyaan. Diana juga mengungkapkan kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut pada saat berada di klinik. Keduanya sama-sama lemas dan tubuhnya seperti kekurangan asupan makanan. Hikmah tampak seperti orang anoreksia. Ia juga mengeluhkan sakit di lambungnya kepada dokter. Hingga saat ini, Hikmah masih menjalani perawatan dan pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati, sementara Afida yang sudah sehat dipulangkan ke keluarganya. Polisi pun masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan jenazah ayah dan bayi membusuk ini. Olah TKP sudah dilakukan berkali-kali. Polisi juga sudah mengambil sejumlah barang dari dalam rumah 2 lantai di Jalan Balai Rakyat, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara tersebut demi kepentingan penyelidikan. Hasil penyelidikan terkini, usia kematian Hamka diperkirakan lebih 10 hari, sementara sang bayi 3 hari. Ada juga temuan sisa-sisa darah di badan Hikmah yang masih ditelusuri keterkaitannya dengan kematian kedua korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata, Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, 2 anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Koshashi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya.
Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk, polisi dalami dugaan keracunan, tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitria kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitria, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, Tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan AQ. Pasalnya, NFH bersama AD berada di dalam rumah saat Hamka dan AQ menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, AQ diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad AQ, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral di media sosial, curhat seorang wanita diceraikan karena didesak oleh keluarga sang suami. Pihak keluarga mendesak suaminya menceraikan wanita tersebut lantaran tak kunjung hamil setelah bertahun-tahun menikah. Kisah wanita yang diceraikan oleh suaminya karena tak kunjung punya anak itu dibagikan oleh akun TikTok @amanasa.id. Dalam unggahan itu, wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya sempat konsultasi ke psikolog usai diceraikan oleh sang suami. Mirisnya, wanita tersebut dipaksa cerai oleh keluarga sang suami karena tak kunjung mendapat keturunan. Setelah bercerai dengan mantan suaminya itu, wanita tersebut kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan pria lain.
Beruntungnya, setelah menikah, wanita tersebut langsung hamil dan kini tengah mengandung anak pertama dengan suami barunya. Berbanding terbalik dengan nasib wanita tersebut, hingga kini mantan suami dan istri barunya malah tak kunjung memiliki keturunan. Lebih lanjut, wanita itu menceritakan bagaimana terpuruknya ia setelah diceraikan suaminya. Setelah diceraikan dan akhirnya berstatus sebagai janda, wanita itu sama sekali tidak memiliki support system untuk menguatkan dirinya. Bahkan ia juga mengaku tak punya teman untuk cerita atas masalah yang menimpa dirinya. Oleh sebab itu, akhirnya wanita tersebut memilih untuk mendatangi psikolog agar untuk berbagi cerita atas masalahnya itu. Tak sedikit warganet yang mengaku miris dengan aksi keluarga mantan suami wanita itu. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trends, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. NFH, istri Hamka, bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit Pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, "Itu bukan suami saya yang meninggal." Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun, yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap.
Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipanikkan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Pengakuan Nur Hikmah tak kenal Hamka dan anaknya yang tewas di Koja, sebut Hamka bukan suami. Nur Hikmah Fujianti mengaku tak kenal suaminya Hamka yang tewas bersama anaknya Akyu di Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Nur Hikmah bahkan menyebut Hamka bukanlah suaminya. Hal tersebut diakui Nur Hikmah saat ditanya dokter yang merawatnya, Dr. Diana. Menurut dokter klinik umum ini, Hikmah sama sekali tidak menangis, meskipun faktanya sang suami Hamka dan anak bungsunya yang masih bayi tewas di depan matanya. Setelah dikeluarkan dari rumah tersebut, Hikmah dan anak sulungnya langsung dilarikan ke klinik umum terdekat. Akan tetapi, sejak pertama kali dikeluarkan dari rumah sampai tiba di klinik, kedua korban yang masih hidup ini tidak menunjukkan raut wajah kesedihan. Menurut Diana, Hikmah hanya terlihat seperti orang depresi ketika sudah tiba di klinik. Wanita itu juga linglung saat dokter melontarkan sejumlah pertanyaan. Diana juga mengungkapkan kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut pada saat berada di klinik. Keduanya sama-sama lemas dan tubuhnya seperti kekurangan asupan makanan. Hikmah tampak seperti orang anoreksia. Ia juga mengeluhkan sakit di lambungnya kepada dokter. Hingga saat ini, Hikmah masih menjalani perawatan dan pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati, sementara Afida yang sudah sehat dipulangkan ke keluarganya. Polisi pun masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan jenazah ayah dan bayi membusuk ini. Olah TKP sudah dilakukan berkali-kali. Polisi juga sudah mengambil sejumlah barang dari dalam rumah 2 lantai di Jalan Balai Rakyat, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara tersebut demi kepentingan penyelidikan. Hasil penyelidikan terkini, usia kematian Hamka diperkirakan lebih 10 hari, sementara sang bayi 3 hari. Ada juga temuan sisa-sisa darah di badan Hikmah yang masih ditelusuri keterkaitannya dengan kematian kedua korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata, Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana, mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung. Ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya.
Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, dua anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Koshashi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk, polisi dalami dugaan keracunan, tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitria kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitria, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agil. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya AQ di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya.
Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan Aqyu. Pasalnya NFH bersama Ade berada di dalam rumah saat Hamka dan Aqyu menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, Aqyu diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad Aqyu, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral di media sosial, curhat seorang wanita diceraikan karena didesak oleh keluarga sang suami. Pihak keluarga mendesak suaminya menceraikan wanita tersebut lantaran tak kunjung hamil setelah bertahun-tahun menikah. Kisah wanita yang diceraikan oleh suaminya karena tak kunjung punya anak itu dibagikan oleh akun TikTok @amanasa.id. Dalam unggahan itu, wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya sempat konsultasi ke psikolog usai diceraikan oleh sang suami. Mirisnya, wanita tersebut dipaksa cerai oleh keluarga sang suami karena tak kunjung mendapat keturunan. Setelah bercerai dengan mantan suaminya itu, wanita tersebut kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan pria lain. Beruntungnya, setelah menikah, wanita tersebut langsung hamil dan kini tengah mengandung anak pertama dengan suami barunya. Berbanding terbalik dengan nasib wanita tersebut, hingga kini mantan suami dan istri barunya malah tak kunjung memiliki keturunan. Lebih lanjut, wanita itu menceritakan bagaimana terpuruknya ia setelah diceraikan suaminya. Setelah diceraikan dan akhirnya berstatus sebagai janda, wanita itu sama sekali tidak memiliki support system untuk menguatkan dirinya. Bahkan ia juga mengaku tak punya teman untuk cerita atas masalah yang menimpa dirinya. Oleh sebab itu, akhirnya wanita tersebut memilih untuk mendatangi psikolog agar untuk berbagi cerita atas masalahnya itu. Tak sedikit warganet yang mengaku miris dengan aksi keluarga mantan suami wanita itu. Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trends, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. NFH, istri Hamka, bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya.
Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, itu bukan suami saya yang meninggal. Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Nur Hikmah, istri Hamka, buka suara soal kematian suami dan bayinya. Setelah sadar Nur Hikmah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja, bahkan ia mengaku disekap. Keanehan Nur Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan anaknya tewas membusuk tersebut. Diketahui Nur Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Diduga Nur Hikmah dan anak pertamanya sudah tidak makan selama peristiwa itu terjadi. Ia lantas diberi makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Namun pengakuan istri Hamka itu justru di luar dugaan. Ia menyatakan pria yang sudah tewas membusuk itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan bahwa ia dan keluarganya sudah mengalami penyekapan. Akan tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapan dan seperti apa detailnya. Sama pengakuannya dengan Dr. Diana yang menangani Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka mengalami depresi berat. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya, Afida, sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini lantaran dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipanikan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Mengaku tak kenal suaminya Hamka yang tewas bro. Nur Hikmah bahkan menyebut Hamka bukanlah suaminya. Hal tersebut diakui Nur Hikmah saat ditanya dokter yang merawatnya, Dr. Diana. Menurut dokter klinik umum ini, Hikmah sama sekali tidak menangis, meskipun faktanya sang suami Hamka dan anak bungsunya yang masih bayi tewas di depan matanya. Setelah dikeluarkan dari rumah tersebut, Hikmah dan anak sulungnya langsung dilarikan ke klinik umum terdekat. Akan tetapi, sejak pertama kali dikeluarkan dari rumah sampai tiba di klinik, kedua korban yang masih hidup ini tidak menunjukkan raut wajah kesedihan. Menurut Diana, Hikmah hanya terlihat seperti orang depresi ketika sudah tiba di klinik. Wanita itu juga linglung saat dokter melontarkan sejumlah pertanyaan. Diana juga mengungkapkan kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut pada saat berada di klinik. Keduanya sama-sama lemas dan tubuhnya seperti kekurangan asupan makanan. Hikmah tampak seperti orang anoreksia. Ia juga mengeluhkan sakit di lambungnya kepada dokter. Hingga saat ini, Hikmah masih menjalani perawatan dan pemeriksaan di RS Polri Kramat Jati, sementara Afida yang sudah sehat dipulangkan ke keluarganya. Polisi pun masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus penemuan jenazah ayah dan bayi membusuk ini. Olah TKP sudah dilakukan berkali-kali.
Polisi juga sudah mengambil sejumlah barang dari dalam rumah 2 lantai di Jalan Balai Rakyat, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara tersebut demi kepentingan penyelidikan. Hasil penyelidikan terkini, usia kematian Hamka diperkirakan lebih 10 hari, sementara sang bayi 3 hari. Ada juga temuan sisa-sisa darah di badan Hikmah yang masih ditelusuri keterkaitannya dengan kematian kedua korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata, Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Nur Hikmah Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, melontarkan jawaban aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Hikmah bilang dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ibu ke arah depresi ya? Saya tanya tidak nyambung, ditanya di rumah ada siapa aja, dibilangnya tidak kenal, ucap Diana. Karena melihat kondisi psikologis Hikmah yang tidak beres, Diana akhirnya berhenti bertanya. Ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang, sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Makanya setelah itu saya nggak ajak dia bicara lagi, biar tenang dulu aja, kata Diana. Dia cuma bilang pusing sama perutnya nyeri, jadi saya kasih obat lambung, kasih obat pusing, terus dikasih makan dan minum mau, sambungnya. Menurut Diana, kondisi Nur Hikmah dan anak sulungnya Afida sama-sama lemas ketika pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan kedua korban, Diana mengaku merasa sangat prihatin atas kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Kalau pertama kali datang dia diantar warga, itu kondisi ibu dan anaknya sangat lemah dan cukup memprihatinkan, ucap Diana. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari. Hal ini terlihat dari kondisi mereka yang sangat lemas dan kurus. Kondisi sang ibu tampak lebih parah dengan mulut pucat seperti kekurangan cairan. Sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dimandikan dan diberi makan di kliniknya. Keduanya juga diperiksa oleh dokter klinik dan hasilnya tidak ditemukan ada tanda-tanda penyakit yang signifikan. Adapun setelah mendapatkan penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke RS Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Sementara itu, 2 anggota keluarga lainnya yang tewas membusuk yakni Hamka dan anak bungsunya Abid Koshashi Akma baru dibawa ke rumah sakit pada Sabtu siang. Polisi membawa kedua jenazah korban ke RS Polri Kramat Jati untuk kepentingan otopsi dalam rangka mengungkap penyebab kematian keduanya. Gerak istri Hamka sebelum suami tewas membusuk, polisi dalami dugaan keracunan. Tumben lemas amat. Gerak-gerik Hamka 50 tahun dan istrinya NP 30 tahun makin disorot setelah suami dan putra bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Istri Hamka diketahui sempat membeli obat diare di warung kelontong milik Dila 35 tahun sebelum akhirnya tewas. Bahkan sebelumnya Hamka pun sempat membeli obat beberapa hari sebelum istrinya di tempat yang sama. Seperti diketahui, Hamka dan anak bungsu ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Berdasarkan penuturan Dila, istri Dila sempat membeli obat diare pada 16 Oktober. Sementara itu, seorang pedagang bernama Fitria 36 tahun menceritakan percakapan terakhir dengan Hamka sekitar awal Oktober 2023. Fitria kala itu sedang berdagang di samping rumah Hamka sempat merasa heran pada kondisi Hamka. Pasalnya Hamka terlihat lemas. Dalam percakapan itu Hamka mengaku bahwa dirinya sedang kurang sehat. Setelah percakapan singkat membeli dagangan Fitria, Hamka langsung masuk ke rumah. Terpisah, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Iverson Manoso mengatakan, polisi juga menelusuri kemungkinan kematian Hamka dan anak bungsunya karena keracunan. Oleh karena itu, tim Indonesia Automatic Fingerprint
Identification System melibatkan ahli toksikologi dalam olah tempat kejadian perkara pada Selasa 31 Oktober 2023. Bukan hanya itu, tim Inavis juga melibatkan ahli histopatologi forensik dan ahli psikologi forensik untuk mengungkap penyebab kematian keduanya. Beberapa barang bukti yang dibawa tim gabungan dari rumah tersebut berupa sampel cairan hingga sisa makanan. Pihak kepolisian belum bisa memeriksa istri Hamka karena kondisinya memprihatinkan. Padahal NP disebut-sebut sebagai saksi kunci untuk mengungkap penyebab kematian Hamka dan Agyo. Istri Hamka jadi saksi kunci, polisi ungkap hasil otopsi kematian ayah dan anak di Koja. Belum ada titik terang dari kasus penemuan jasad ayah dan bayinya di Koja, Jakarta Utara, Sabtu 28 Oktober 2023. Pasalnya, polisi belum dapat memastikan penyebab kematian Hamka Rusdi dan anak bungsunya Akyu di kediaman mereka di Jalan Rakyat, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Polisi masih menunggu kondisi NFH, istri Hamka yang stabil untuk mengungkap misteri kematian Hamka dan bayinya. Sebab, NFH dan anak sulungnya AD ditemukan di rumah itu dalam keadaan lemas dan linglung. Setelah dievakuasi, NFH dan AD menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Haryanto mengatakan, kondisi NFH saat ini sangat memprihatinkan. Karena kondisi itu, NFH saat ini belum dapat dimintai keterangan terkait suami dan anaknya yang tewas membusuk di rumah. Haryanto menuturkan, ada kemungkinan kondisi NFH stabil dalam beberapa hari ke depan. Sementara Ade, anak sulung NFH saat ini dalam perawatan keluarga. Saksi kunci satu-satunya. Karena itu polisi masih menunggu keterangan dari NFH. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif Setiawan, saat ini NFH jadi saksi kunci yang dapat mengungkap kematian Hamka dan Akyu. Pasalnya, NFH bersama Ade berada di dalam rumah saat Hamka dan Akyu menghembuskan napas terakhirnya. Dari hasil otopsi, Hamka dan bayinya sudah meninggal dalam waktu cukup lama. Gideon mengatakan Hamka diduga telah meninggal dunia sejak 10 hari lalu. Sementara anak bungsu Hamka, Akyu diperkirakan meninggal dunia selama 3 hari. Gideon menambahkan sebelum tewas, Hamka sempat mengeluhkan sakit tenggorokan. Keluhan itu disampaikan Hamka kepada keluarganya pada 18 Oktober 2023 lalu. Gideon berkata pihaknya masih akan menelusuri sakit tenggorokan itu berkaitan dengan penyebab kematian atau sebab lain. Dari hasil otopsi terhadap jasad Hamka, tidak ditemukan adanya luka terbuka. Di sisi lain, dari hasil otopsi terhadap jasad Akyu, ditemukan ada luka lebam di wajah balita itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Viral di media sosial, curhat seorang wanita diceraikan karena didesak oleh keluarga sang suami. Pihak keluarga mendesak suaminya menceraikan wanita tersebut lantaran tak kunjung hamil setelah bertahun-tahun menikah. Kisah wanita yang diceraikan oleh suaminya karena tak kunjung punya anak itu dibagikan oleh akun TikTok @amanasa.id. Dalam unggahan itu, wanita tersebut mengatakan bahwa dirinya sempat konsultasi ke psikolog usai diceraikan oleh sang suami. Mirisnya, wanita tersebut dipaksa cerai oleh keluarga sang suami karena tak kunjung mendapat keturunan. Setelah bercerai dengan mantan suaminya itu, wanita tersebut kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan pria lain. Beruntungnya, setelah menikah, wanita tersebut langsung hamil dan kini tengah mengandung anak pertama dengan suami barunya. Berbanding terbalik dengan nasib wanita tersebut, hingga kini mantan suami dan istri barunya malah tak kunjung memiliki keturunan. Lebih lanjut, wanita itu menceritakan bagaimana terpuruknya ia setelah diceraikan suaminya. Setelah diceraikan dan akhirnya berstatus sebagai janda, wanita itu sama sekali tidak memiliki support system untuk menguatkan dirinya. Bahkan ia juga mengaku tak punya teman untuk cerita atas masalah yang menimpa dirinya. Oleh sebab itu, akhirnya wanita tersebut memilih untuk mendatangi psikolog agar untuk berbagi cerita atas masalahnya itu. Tak sedikit warganet yang mengaku miris dengan aksi keluarga mantan suami wanita itu.
Kenangan Hamka sebelum membusuk di rumah sempat buat video bahagiakan keluarga, sikap istri disorot. Sosok Hamka, pria yang meninggal bersama anaknya di Koja, Jakarta Utara, dikenal sebagai ayah yang sayang dengan keluarga. Terbukti semasa hidup Hamka rupanya selalu mengajak istri dan anaknya jalan-jalan hingga ke luar negeri. Tak lupa, Hamka juga mengabadikan momen bahagia tersebut dalam sebuah video. Siapa sangka, kini video-video tersebut hanya tinggal kenangan. Hamka dan anak bungsunya ditemukan membusuk di rumahnya di Jalan Balai Rakyat Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober 2023. Sementara itu, istri Hamka Nur Hikmah 30 tahun dan Afida ditemukan warga masih bernyawa namun kondisinya sangat lemas. Dikutip dari Tribun Trends, semasa hidup Hamka ternyata sangat dekat dengan kedua putrinya. Hal tersebut terlihat dari sejumlah video yang diunggah Hamka di media sosial Instagram. Sebulan sebelum meninggal, Hamka mengunggah video bersama istri dan anaknya sedang duduk di atas perahu. Sang istri menggunakan jilbab biru dengan topi jerami menggendong sang anak. "Rindu naik perahu di sini bersama tersayang," tulis Hamka dalam caption Instagram. Dikutip tribunjakarta.com Selasa 31 Oktober. Tak cuma itu, Hamka kerap mengunggah video saat mengajak Abid Kusyahi Akmah dan Afida umrah ke Tanah Suci Mekah. Hamka, istri dan dua anaknya tampak sangat hangat dan harmonis. Sejumlah netizen melihat unggahan Hamka turut menyoroti Nur Hikmah. Pasalnya Nur Hikmah tak mengungkapkan kematian sang suami dan bayinya. Ia justru memilih untuk tinggal bersama mayat keduanya. NFH, istri Hamka, bos travel umroh yang ditemukan tewas membusuk di rumah bersama balita 1,5 tahun, akhirnya kuak pernyataan. Hal tersebut terjadi manakala NFH sadar setelah diselamatkan dan dibawa ke RS Pelabuhan dari rumahnya. Melansir dari Tribun News Bogor, Selasa 31 Oktober 2023, Serda Bambang Babinsa Koramil 1 Koja Kodim 0502 Jakarta Utara, Serda Bambang Dwi Ratmoko mengurai cerita mengejutkan tersebut. Yakni saat istri Hamka akhirnya memberikan pernyataan terkait kabar suami dan anaknya tewas. Kepada bidan dan perawat, istri Hamka menyebut pria yang meninggal di rumahnya bukan sang suami. Habis dibawa ke rumah sakit pelabuhan, istri Hamka sudah sadar. Terus ditanya, katanya, "Itu bukan suami saya yang meninggal." Di bidan itu dikasih makan, anaknya itu segera makannya lahap, kata Serda Bambang. Sebelumnya, istri dari pria bernama Hamka Rusdi itu linglung setelah ditemukan lemas di dalam rumahnya di kawasan Tugu Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 28 Oktober. Dalam tayangan wawancara di YouTube iNews, Serda Bambang mengaku langsung menyelamatkan anak korban yang selamat. Posisi anak Hamka yang selamat itu berada di dalam kamar tidur. Yang umur 4 tahun yang anak cewek kita keluarin, terus yang satunya kita lihat udah meninggal anak yang umur 2 tahun, ungkap Serda Bambang. Nur Hikmah, istri mati suami dan telah tak mengenal suaminya yang tewas bersama anaknya di Koja. Hikmah tersebut memicu kecurigaan tentang kondisinya setelah peristiwa suami dan Hikmah dibawa ke klinik setelah kejadian bersama sang anak. Dalam kondisi lemas, ia dan anaknya kemudian mendapat perawatan. Pertamanya sudah tidak makan selama ia lantas beri makan dan cukup tahap menyantap makanan yang diberikan. Setelah cukup tenang, ia lantas ditanya oleh bidan dan perawat di klinik tersebut. Istri dugaan ia menyatakan itu bukan suaminya. Selain itu, Nur Hikmah juga menyatakan sudah mengalami pikan, tapi istri Hamka pos travel umroh itu tidak menjelaskan siapa yang melakukan penyekapannya. Sama pengakuannya dengan dokter Diana, Nur Hikmah kala itu menduga istri Hamka. Pasalnya saat pertama kali Nur Hikmah terlihat linglung saat menjawab pertanyaan, ia membiarkan Hikmah diam sampai dirinya lebih tenang sebelum pada akhirnya memberikan penanganan lanjutan. Menurutnya, Afida pertama kali diantar warga ke klinik. Pada saat pertama kali menerima kedatangan, Diana mengaku merasa sangat kondisi kesehatan ibu dan anak tersebut. Diana menduga kedua korban sudah tak makan berhari-hari yang sangat lemas dan kurus. Tampak
lebih parah dengan mulut pucat dan sang anak, ungkap Diana, juga terlihat begitu lapar. Menurut Diana, kedua korban juga sempat dipanikkan dan diberikan makan di klinik. Setelah mendapat penanganan awal di klinik, ibu dan anak tersebut akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk ditangani lebih lanjut seiring proses penyelidikan. Pengakuan Nur Hikmah tak kenal Hamka dan anaknya yang tewas di Koja, bukan suami. Nur Hikmah Fujianti mengaku tak kenal suaminya Hamka yang tewas bersama anaknya Jakarta Utara pada Oktober 2000. Nur Hikmah bakal kenal suaminya. Hal tersebut diakui Nur Hikmah saat ditanya dokter yang merawatnya, Dr. Diana. Menurut dokter klinik umum ini, Hikmah sama sekali tidak menangis, meskipun faktanya sang suami Hamka dan anak bungsunya yang masih bayi tewas di depan matanya. Setelah dikeluarkan dari Hikmah dan anak sulungnya langsung dilarikan ke klinik umum terdekat. Akan tetapi sejak pertama kali dikeluarkan dari rumah sampai tiba di klinik, masih hidupkan raut wajah kesedihan. Diana seperti orang dewasa ketika sudah tiba di klinik. Wanita itu juga linglung saat dokter pertanyaan, juga menguji kesehatan di klinik. Kedua kekurangan aspek seperti orang anoreksia mengeluhkan saat ini pemeriksaan di RSI yang sudah sehat dipulang. Polisi pun kasus penerbaya dan sudah dilakukan berkali-kali. Mengambil dalam rumah 2 lantai di Selatan Utara ikan. Dan terkini usia 10 hari, sementara sisa darah di badan Hikmah keterketik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Suami dan bayinya tewas membusuk depan mata. Nur Hikmah bilang tidak kenal saat ditanya dokter. Fujianti, istri Hamka yang tewas membusuk bersama anak bungsu di Koja, aneh ketika ditanyai oleh dokter klinik umum Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Dirinya tidak mengenal suami dan anaknya yang tewas berhari-hari di depan matanya. Dokter klinik umum di dekat lokasi, Dr. Diana, mengungkapkan Hikmah diduga depresi berat lantaran terlihat linglung dan tidak nyambung saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan.